Karena kadang-kadang baik bagi kita, ya belum tentu baik bagi orang. Ya, baik bagi orang belum tentu baik bagi kita. Jadi dalam hal itu kuranglah bagusnya saya tanggapi permasalahan. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Haji Faisal buka suara soal masuknya orang baru dari kubu Dodi Sudrajat. Siapa lagi kalau bukan mantan suami dari Marissa Ica, yakni Saipul Safir, yang digandeng oleh Farhad Abbas dan juga dipertemukan dengan Dodi Sudrajat, dan mereka sudah speak up di ranah media. Menanggapi hal itu, seperti biasa, Haji Faisal tetap santai saja dan mengomentari dalam ranahnya sendiri. Nah, bagaimanakah komentar Haji Faisal untuk hal ini? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Mana nih melihat kemarin Pak Dodi yang duduk satu bangku dan satu meja dengan mantannya Kak Marissa Ica? Kalau masalah si Ica dengan pihak mantan suaminya, saya rasa sih nggak perlu lah saya komen, nggak perlu, karena itu bukanlah menyangkut persoalan saya. Yang menanggapi masuknya Saipul Safir dalam kubu Dodi Sudrajat, Haji Faisal tidak mau seudon dulu sebelum dia menyerang keluarganya. Dan kali ini karena itu masa lalu, maka Haji Faisal tidak mau berkomentar. Dan yang baik menurut fakta Bang Pin adalah Haji Faisal tidak mau seudon, dan dia hanya mengatakan bahwa jalan pikiran orang yang berbeda-beda. Barangkali dia berniat baik, dan barangkali juga akan jadi kebaikan untuk menyelesaikan kasus ini. Barangkali dia punya niat yang baik, karena menurut Haji Faisal, baik menurut Haji Faisal belum tentu untuk orang lain, dan yang baik untuk orang lain belum tentu baik untuk Haji Faisal. Nampaknya Haji Faisal terinspirasi dari lirik lagu Rhoma Irama yang berjudul Pembaharuan, karena di situ Rhoma Irama mengatakan, baik buat orang lain belum tentu buat kita. Baik buat orang lain belum tentu buat kita. Benar kata orang lain belum tentu kata kita. Selaraskanlah dengan Pancasila. Di zaman pembaharuan banyak penyusupan. Tegarkan hatimu, tegarkan sikapmu terhadap pengaruh asing yang bisa melanda kepribadian kita. Nah, cocok untuk komentar Haji Faisal, karena di zaman ini banyak penyusupan. Harus tegar Pak Haji, harus tegar sikap terhadap pengaruh asing yang bisa melanda kepribadian. Jadi cocoklah jawaban Pak Haji, tetap pertahankan kepribadian baik, jangan terpengaruh oleh orang asing yang menyusup, yang mempengaruhi mental, membuat hati kotor. Jadi tetap fokus bekerja dan besarkan galah. Nah, simak sendiri apa yang dikatakan Haji Faisal, dan Anda juga boleh bernyanyi. Melihat kemarin Pak Dodi yang duduk satu bangku dan satu meja dengan mantannya Kak Marissa Ica. Kalau masalah si Ica dengan pihak mantan suaminya, saya rasa sih nggak perlu lah saya komen, nggak perlu, karena itu bukanlah menyangkut persoalan saya.
tidaklah menyangkut persoalan antara saya dengan Pak Dodi. Jadi kata orang istilahnya kurang elok lah saya tanggapi. Nah, biarlah persoalan itu ya artinya persoalan kita masing-masing ya kita jalankanlah, kita ikutilah aturan main yang sudah ada. Jadi kita tidak usah meleceh-leceh apa yang menjadi persoalan kita itu adalah yang diselesaikan. Persoalan orang ya tidak ada yang perlu saya tanggapi. Gimana saya menanggapi persoalan? Tapi gimana Pak Haji melihat kok secara tiba-tiba Pak Dodi bisa bareng dengan mantan, duduk bareng dengan mantan Kamaris Aicha itu, maksud saya begitu Pak Haji. Gimana Pak Haji melihat itu? Ya kalau itu ya kita kan nggak tahu ya jalan pikiran orang ini, kita kan nggak ngerti, kita kan nggak pahamnya. Itu kita mempunyai cara berpikir masing-masing. Karena kadang-kadang baik bagi kita ya belum tentu baik bagi orang. Ya, baik bagi orang belum tentu baik bagi kita. Jadi dalam hal itu kuranglah bagusnya saya tanggapi permasalahan pihak ketiga. Kita tidak boleh berseuzon kepada orang. Kita harus harus beranggapan positif lah kepada orang. Ya, mudah-mudahan ada pihak-pihak yang terbuka pikirannya dan berniat baik ya di dalam hal ini. Kan kita nggak tahu. Nah, ya mana tahu dengan adanya masuk pihak-pihak yang lain mungkin saja di antara sekian orang itu ada yang punya niat baik mencari solusi terhadap persoalan ini sehingga dia bisa mendamaikan. Kan tidak tahu kita namanya manusia ya, artinya kodrat bicaranya itu lebih baik atau umpamanya didengar oleh orang kan bisa jadi kan. Jadi dengan kehebatan, dengan kelebihan dan kekurangan itu mungkin dia bisa memperdamaikan ya. Jadi makanya saya tetap berpositif thinking kepada pihak-pihak yang belum berbicara tentang diri dan keluarga saya dan anak-anak saya, dan dalam persoalan ini belum dia menyampaikan suatu statement apa-apa, maka saya tetap beranggapan positif kepada orang tersebut. Terkecuali setelah dia membuat suatu statement atau statement tentang keluarga saya yang kurang baik, maka saya tentu harus menjawab, harus membalas. Kalau dia belum berbicara, saya tetap beranggapan positif bahwa orang tersebut mungkin saja niatnya baik, mungkin saja keinginannya baik, dan dia akan mencari solusi-solusi di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang semakin hari semakin melebar kemana-mana, yang semakin hari semakin nggak jelas nih ujungnya. Saya juga kaget ya. Itu mudah-mudahan Tuhan memberi petunjuk kepada saya, kepada orang-orang di luar saya, agar sekiranya setiap persoalan itu dapat diselesaikan secara baik dan sesuai dengan agama dan sesuai dan secara bermartabat. Itu.